Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Uninus, akan memaparkan materi tentang sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer, dapat membantu aktivitas dari manusia sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer. Apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang, tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang lebih jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab, komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Sebelumnya, apa sih komputer itu? Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Fungsi komputer. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya data processing atau pengolahan data. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Data storage atau penyimpanan data. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika kita menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. Data movement atau pemindahan data. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari suatu komputer ke komputer lainnya atau alat-alat output lain. Control atau sistem pengendalian. Fungsi komputer sebagai sistem kontrol adalah ketika seseorang memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer, lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh manusia. Komponen komputer. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan atau input, unit pemrosesan atau proses, dan unit pengeluaran atau output. Yang pertama, komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah keyboard, trackpad, scanner, mikrofon, pen, dan mouse. Yang kedua, komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contohnya prosesor, motherboard, hard disk, dan memori atau RAM. Yang ketiga, komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya seperti printer, monitor, dan speaker. Setelah mengetahui apa itu komputer, fungsinya, dan komponennya, berikut ini akan kita rangkum secara perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama, tabung vakum. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama, Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama.
dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut pancake card, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama, ini adalah bahan mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahas ini hanya dimengerti oleh komputer. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan sakral, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Kedelapan, kinerjanya lambat. Yang sembilan, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Komputer generasi kedua, transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Secara komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry Rand dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. Kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Keenam, kinerjanya lebih cepat. Ketujuh, daya listrik lebih kecil. Kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit.
Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software akan lebih meningkat. Ketiga, harga kian terjangkau. Keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Kedelapan, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, mikroprosesor. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphic user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dengan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon dan dapat menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan.
2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Berikut timeline perkembangan komputer dari tahun ke tahun, kurang lebih seperti ini. Jadi, perkembangan komputer dari generasi ke generasi semakin berkembang dan semakin cepat dan pesat perkembangannya, karena masyarakatnya yang ingin lebih pintar dan ingin lebih maju. Dengan adanya laptop dan komputer yang sudah canggih pun akan tergeser oleh teknologi mini komputer di masa depan yang saat ini sedang dipromosikan lebih praktis dan lebih hebat dari teknologi sekarang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyajian video. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.